Minggir! Wah, sepada lagi nih mobil ya. Slow, sabar. Kepanikan warga dan pengendara terjadi saat sebuah truk box gagal melewati jalan tanjakan curam akibat ada tumpahan solar di sepanjang Jalan Raden Imba Kusuma, Kelurahan Sukadana Ham, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Rabu sore. Warga bergotong royong menahan dan mengganjal roda truk dengan kayu supaya truk tidak mundur menabrak kendaraan di belakangnya. Jalan tambah licin akibat hujan. Saat bersamaan juga ada beberapa minibus yang nyaris kecelakaan. Lalu terdapat 29 motor yang jatuh akibat jalan licin oleh tumpahan solar. Lagi ini yang ke-17 kendaraan roda 2 yang ke-17-nya. Jadi buat Bung Rohim tanjakan Manhim lagi nih. Jadi posisinya Pak. Polisi dan warga menolong korban dan sebagian lagi membersihkan jalan dari tumpahan solar dengan sapu. Keteran solarin tadi. Itu solar tumpah, kemudian berapa kendaraan yang terjatuh, Bang? Kalau kendaraan roda 2 itu sekitar 29. Kalau mobil? Mobil hampir satu, mobil box. Box tergelincir ya? Ya, tergelincir. Itu mengalami luka-luka korban, Bang, rata-rata? Wah, luka lah itu. Motor juga hancur lah. Ya. Kemudian, Bang, tadi itu untuk solar sendiri kita tahu nggak, Bang, mobil apa, Bang? Kalau masalah mobil itu kurang paham. Tahu aku udah teter dari panjang jalan ini tanjakan Manhim ini. Menurut polisi, tumpahan solar berasal dari kendaraan yang lewat, namun belum diketahui jenisnya. Apakah dari tangki BBM kendaraan yang bocor, atau malah dari truk pengangkut BBM. Kendaraan yang solarnya tumpah ke jalan telah pergi. Dan membahayakan, sudah banyak motor maupun mobil tadi yang mengesot sedikit akibat masih adanya tumpahan solar. Untuk solar sendiri, Pak Gun, ini dari tangki sepertinya apa, Pak Gun? Betul dekat dari pot, belum kita ketahui. Sementara yang kita pahami adanya tumpahan solar yang licin, membuat jalan menjadi licin. Kecelakaan puluhan kendaraan tidak merenggut korban jiwa, namun mengakibatkan banyak motor rusak dan beberapa pengendaranya luka ringan. Para korban tidak tahu harus meminta pertanggungjawaban kepada siapa, dan akhirnya memilih pulang dengan kerugian dan luka. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pernah dipenjara gara-gara merampok pada tahun 2019 lalu, rupanya tidak membuat kapok pria berinisial HL. Pria berumur 30 tahun ini pada Kamis siang kembali ditangkap karena merampok seorang wanita berumur 25 tahun warga Bandar Lampung. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap kejahatan bermula ketika tersangka sengaja merekam video menggunakan kamera ponsel saat melecehkan korban di tempat olahraga kebugaran tubuh atau gym. Video itu kemudian dipakai tersangka untuk mengancam korban supaya mau diajak ke kamar kontrakan tersangka. Nahasnya, di kamar tersangka, korban yang diancam dengan senjata tajam kemudian diperkosa dan pemerkosaan itu kembali direkam oleh tersangka. Video itu kemudian dipakai tersangka sebagai alat untuk melucuti harta korban. Tersangka mengancam akan menyebarluaskan video pemerkosaan itu di media sosial jika korban tidak menyerahkan kartu ATM berikut PIN-nya. Uang 10 juta dalam rekening korban raib digasak tersangka. Jadi pada saat melakukan itu, yang bersangkutan ini bawa pisau dapur. Diancam kalau melawan pasti akan di... Dan ya tersangka ini memvideo daripada pelaku. Kasus perampokan yang disertai pemerkosaan terungkap setelah korban bercerita kepada temannya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Pakaian korban, ponsel tersangka, dan senjata tajam tersangka disita sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan pasal ganda tentang pemerkosaan dan perampokan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tanggapannya itu kita sangat susah kalau jalan rusak. Kalau bisa itu kayak pemerintah, tolonglah jalan itu diperbaiki.
ya kan. Ini jalan udah selama 20 tahunan kayak. Menderita akibat jalan rusak selama puluhan tahun. Keluhan ini disampaikan oleh pengendara motor bernama Heri, warga desa Banjar Kertarahayu, Kecamatan Wai Pengubuan, Lampung Tengah. Menurutnya, jalan di desanya rusak telah terjadi hampir selama 20 tahun. Meski telah berganti-ganti gubernur, bupati, namun hingga kini belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Di sepanjang dipenuhi lubang besar dan dalam. Saat hujan, jalan mirip kubangan karena banyak genangan air yang bisa menyebabkan kecelakaan. Padahal jalan ini jadi jalur utama warga ke pasar, beberapa SMP dan SMA, dan menghubungkan ke kecamatan lain, di antaranya Kecamatan Candirejo hingga ke Jalan Lintas Sumatera. Dari pasar mau pulang. Oh, sehari-hari di sini Pak lewatnya? Iya, sehari-hari lewat sini. Udah lama Pak jalan belum perbaikin? Walah, udah lama bener ini. Oh. Ya, jadi kami itu memang merasa mengeluh bener ini masalah jalan, nggak ada perbaikan sama sekali. Mohonlah, tolong diperbaiki jalan ini untuk lalu lintas kita. Habis dari pilkada Bang, Bupati juga. Harapan buat beliau-beliau yang duduk sekarang gimana Bang? Harapannya Bang? Ya, kalau harapannya saya seperti Pak Ardhito, mudah-mudahan nanti ada perbaikan lah jalan-jalan seluruh istilah di Wai Pengubuan ini. Ya. Sampai Banjar Leksana lah ini ya harapan kita. Jalan rusak menyusahkan warga. Besar harapan warga kepada gubernur dan bupati baru yang terpilih pada pilkada lalu segera memperbaiki jalan setelah mereka dilantik sebagai pemimpin daerah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah. Setelah menuai protes dari banyak petani di Lampung, polemik anjloknya harga singkong berakhir di penghujung tahun 2024. Pemprov Lampung akhirnya menetapkan harga singkong paling rendah Rp1.400 per kilogram dan memberlakukan rafaksi atau potongan harga maksimal 15% per kilogram. Penetapan harga singkong berdasarkan hasil rapat bersama Pemprov Lampung, Komisi 2 DPRD Lampung, Ketua Paguyuban Petani Singkong dan perwakilan pengusaha industri tapioka dari 6 kabupaten. Kesepakatan yang terjadi itu 14.000 per kilogram, kemudian dengan potongan ya 15%. Tentunya pemerintah Provinsi Lampung akan melindungi ya masyarakatnya, rakyatnya, khususnya para petani singkong agar pertumbuhan ekonomi dan hasil panen pertanian singkong ini berjalan baik dan tinggi. Sementara itu, pihak pengusaha industri tapioka menyatakan tidak keberatan dengan penetapan harga singkong yang terbaru saat ini. Namun pihaknya menuntut Pemprov Lampung dan pemerintah pusat segera menghentikan impor tapioka dari luar negeri. Hal tersebut supaya tapioka produksi lokal bisa cepat terjual tanpa ada saingan dari produk luar negeri. Selain itu, para petani juga diharap bisa menjual singkong dengan kualitas bagus, diantaranya dari jenis yang mengandung tapioka banyak dan usia singkong yang dipanen tidak terlalu muda, minimal 7 bulan. Yang impor itu juga harus dikendalikan gitu. Karena ancaman yang terbesar itu kan dari impor. Tapi Bapak menyetujui Pak ya dengan kenaikan harga ini Pak ya? Setuju aja gitu loh. Cuma kita setuju kalau kita juga bisa jual harganya gitu. Tapi kalau impornya masih kayak begini, ini ancaman. Yang keroknya salah satu adalah penetapan harga singkong terbaru dibuat setelah adanya demo ribuan petani dan mahasiswa di berbagai daerah di Lampung yang memprotes anjloknya harga singkong yang hanya di kisaran Rp900 per kilogram dengan rafaksi mencapai 30%. Harga tersebut merugikan petani karena tidak sesuai dengan tingginya harga pupuk hingga ongkos panen. Arsadi Saputra dan Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.